Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ulfi Azmi, peserta Latsar golongan 3 angkatan 26 kelompok 4 Latsar BPSDMD Kalimantan Selatan tahun 2022. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai tugas agenda 1 tentang analisis isu efektivitas kinerja individu berdasarkan tupoksi. Secara umum, isu diartikan sebagai suatu fenomena atau kejadian yang diartikan sebagai masalah. Sedangkan menurut Kamus Besar Indonesia, isu adalah masalah yang dikedepankan untuk ditanggapi, kabar yang tidak jelas asal-usulnya dan tidak terjamin kebenarannya, kabar angin ataupun desas-desus. Landasan tupoksi saya sebagai dokter ahli pertama yaitu Permenpan RB nomor 139 tahun 2003. Pada tahapan praanalisis dilakukan identifikasi beberapa isu atau masalah seputar efektivitas kinerja saya sesuai tupoksi. Adapun tugas jabatan fungsional dokter ahli pertama yaitu melakukan pelayanan medik umum rawat jalan tingkat pertama. Sedangkan isunya adalah tingginya angka kejadian hipertensi di Puskesmas Sungai Malang. Sedangkan tugas jabatan fungsional selanjutnya adalah melakukan catatan rekam medik rawat jalan. Dan isunya adalah kurang optimalnya pencatatan dalam rekam medik pasien. Sedangkan yang ketiga adalah melakukan pelayanan imunisasi. Dan isunya adalah menurunnya minat masyarakat untuk melakukan vaksin COVID booster. Setelah saya menemukan isu yang ada, kemudian saya melakukan analisis isu berdasarkan teknik APKL, yaitu teknik yang digunakan untuk menentukan kelayakan suatu masalah dengan memperhatikan 4 faktor. Yang pertama adalah aktual, yaitu isu tersebut masih dibicarakan. Yang kedua problematik, yaitu isu yang menyimpang dari harapan. Yang ketiga kehalayakan, yaitu isu yang diangkat menyangkut hajat hidup orang banyak. Dan yang keempat layak, yaitu isu tersebut masuk akal atau logis. Kemudian untuk melakukan penentuan prioritasnya menggunakan interval Likert, mulai dari angka 1 yaitu sangat tidak mendesak, angka 2 tidak mendesak, angka 3 cukup mendesak, angka 4 mendesak, angka 5 sangat mendesak. Berdasarkan kriteria APKL, tingginya angka kejadian hipertensi di Puskesmas Sungai Malang menempati urutan pertama dengan jumlah 20. Urutan yang kedua yaitu dengan isu menurunnya minat masyarakat untuk melakukan vaksin COVID booster dengan jumlah 19. Dan yang ketiga adalah kurang optimalnya pencatatan dalam rekam medik pasien dengan jumlah 18. Setelah itu, saya juga akan melakukan analisis isu berdasarkan kriteria USG, yaitu urgensi, seberapa mendesaknya masalah tersebut, seriousness, seberapa serius masalah tersebut, dan G, growth, yaitu berkaitan dengan berkembangnya atau memburuknya jika tidak dilaksanakan isu tersebut. Berdasarkan penilaian kriteria menggunakan USG, tingginya angka kejadian hipertensi di Puskesmas Sungai Malang menempati ranking pertama dengan nilai total 14. Yang kedua adalah menurunnya minat masyarakat untuk melaksanakan vaksin COVID booster dengan nilai total 13. Dan yang ketiga adalah kurang optimalnya pencatatan dalam rekam medik pasien dengan nilai total 11. Selanjutnya, saya akan melakukan analisis isu tersebut menggunakan kriteria Fishbone, di mana tingginya angka kejadian hipertensi di Puskesmas Sungai Malang diakibatkan oleh beberapa hal seperti man, method, material, dan mother nature. Untuk man disebabkan karena pengetahuan yang rendah, pasien tidak kontrol rutin, dan malas minum obat. Untuk metodenya disebabkan karena edukasi oleh tenaga kesehatan yang kurang. Material disebabkan karena media informasi yang terbatas. Serta mother nature disebabkan oleh kebiasaan keluarga mengkonsumsi makanan asin dan kurangnya kesadaran untuk melakukan germas. Untuk analisa SWOT, strength yaitu didapatkan hipertensi dapat dikontrol. Puskesmas sudah menyediakan obat hipertensi bulanan dan adanya program Indonesia Sehat tahun 2025. Untuk weakness-nya yaitu kurang optimalnya edukasi oleh tenaga kesehatan mengenai penyakit hipertensi, waktu konsultasi antara petugas kesehatan dan pasien belum mencukupi, dan kurangnya alat pemantau hipertensi seperti tidak tersedianya kartu kontrol hipertensi. Opportunity yaitu tersedianya kader desa yang sudah dilatih untuk melakukan pemeriksaan tekanan darah, sudah banyak alat pengukuran tekanan darah digital, dan masyarakat yang mau diberikan sosialisasi. Untuk treatnya yaitu kurangnya perilaku germas, kurangnya pemahaman terhadap hipertensi, dan pasien yang malas minum obat. Alternatif penyelesaian isu yang pertama adalah melakukan pendidikan kesehatan tentang penyakit hipertensi. Adapun tahapannya yaitu membuat kartu kontrol hipertensi. Hasil yang diharapkan, pasien yang memiliki kartu kontrol hipertensi dapat dengan mudah mengingat riwayat tekanan darahnya. Tahapan yang selanjutnya adalah membagikan leaflet tentang penyakit hipertensi. Hasil yang diharapkan adalah dengan membaca leaflet, diharapkan pengetahuan pasien tentang hipertensi meningkat. Untuk pihak terkaitnya yaitu kepala puskesmas, dokter umum, petugas perawat. Alternatif yang selanjutnya adalah melakukan kerjasama lintas sektor,
Tahapannya adalah melakukan pelatihan dan pemantapan kader dalam melakukan pemeriksaan tekanan darah. Hasil yang diharapkan adalah terlatihnya kader dalam melakukan pemeriksaan tekanan darah. Tahapan yang selanjutnya adalah melakukan kegiatan senam antihipertensi saat posyandu di desa. Hasil yang diharapkan adalah dengan melakukan kegiatan tersebut, pasien yang memiliki hipertensi dapat terkontrol.